Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfia Zahri Usadi, dengan NIM 2330 203005. Kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu hukum tata negara dan apa itu hukum tata negara Islam. Jadi menurut saya hukum tata negara itu sebuah cabang ilmu yang mengatur tentang struktural atau fungsi maupun hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dan warga negaranya. Dan hal tersebut mencakup dalam berbagai aspek, mulai dari bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan atau pembagian kekuasaan. Bisa disebut dengan kalau di Indonesia kan eksekutif, pembagiannya legislatif dan yudikatif. Jadi sehingga hak dan kewajiban warga negara terlaksana. Dan tujuan utama dari adanya hukum tata negara ini, yang pertama itu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan. Jadi menurut saya di hukum tata negara secara umum memiliki beberapa aspek yang bisa diatur dalam hukum tata negara ini. Yang pertama aspek dalam konstitusi. Konstitusi ini bisa disebut juga dengan dokumen penting dalam sebuah hukum tertinggi yang menjadi dasar negara dan menetapkan prinsip-prinsip dasar dan mengatur dalam menjalankan struktural pemerintahan. Jadi yang selanjutnya itu sistem pemerintahan. Jadi gunanya sistem pemerintahan ini bertujuan untuk menyusun atau mendeskripsikan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, termasuk peran kepala negara dan peran kepala pemerintah. Dan selanjutnya itu aspek selanjutnya itu pembagian kekuasaan. Maksud dari pembagian kekuasaan ini ialah menetapkan kekuasaan antara tugas eksekutif maupun tugas legislatif maupun tugas dari yudikatif itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara Islam. Jadi hukum tata negara Islam atau bisa disebut juga atau sering disebut dengan siasah syariah, yang mana merupakan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam mengatur kehidupan bernegara. Dasar landasan konstitusinya itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Hukum tata negara Islam tidak hanya mengatur tentang struktur dan fungsi sebuah lembaga di negara, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai Islam seperti nilai keadilan dan kesetaraan dan kebebasan. Jadi perbedaan antara hukum tata negara dan hukum tata negara Islam secara umum terletak pada sumber hukumnya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Sedangkan hukum tata negara secara umum sumber hukumnya berasal dari konstitusi atau yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sedangkan dasar konstitusi di bidang hukum tata negara Islam itu mendasari kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep as-sultah qadaiyah atau bisa disebut dengan kekuasaan kehakiman. Dan di dalam konsep as-sultah qadaiyah ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya dengan wilayatul al-qada,
dan adapun wilayatul al-muzalim dan adapun wilayatul al-hisbah. Sini saya akan menjelaskan sedikit terkait wilayatul al-qadah, yaitu kekuasaan peradilan umum. Jadi wilayatul al-qadah ini adalah sebuah lembaga kehakiman yang tolak ukur penyelesaian perkara itu di bidang perdata dan pidana umum yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, seperti peradilan negeri. Jadi konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan modern. Contoh penerapannya di pengadilan negeri yang ada di berbagai-bagai wilayah di Indonesia. Jadi yang kedua yaitu wilayatul al-muzalim, atau bisa disebut dengan kekuasaan peradilan tindak kekerasan atau kezaliman. Jadi al-wilayatul al-muzalim ini kalau di Indonesia sering disebut dengan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana peradilan tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer. Jadi dalam wilayatul al-muzalim ini berfokus pada penanganan kasus-kasus yang bersifat zalim, yang melanggar hak asasi manusia. Jadi contohnya Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstrasi. Dan selanjutnya contoh yang lain mungkin bisa atau sering kita temui di Indonesia ini, yaitu terkait korupsi oleh oknum-oknum pejabat gitu. Jadi tentang HAM ataupun tindak pidana korupsi, jadi tempat penyelesaian atau sebuah lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara itu di wilayatul al-muzalim. Dan selanjutnya yang ketiga, wilayatul al-hisbah atau pengawasan kekuasaan sosial. Jadi al-wilayatul al-hisbah ini kalau di Indonesia berada di Aceh, yang dimana yang dijalankan oleh lembaga seperti Satpol PP atau Kementerian Agama atau pemerintah daerah. Jadi wilayatul al-hisbah ini pengawasan kekuasaan sosial, seperti Satpol PP menindak remaja-remaja di Aceh yang melakukan tindak senonoh atau yang melanggar hukum agama, itu seperti berzina gitu. Jadi tempat-tempat penyelesaian orang-orang yang seperti itu berada di wilayatul al-hisbah. Jadi selanjutnya itu saya akan memberikan contoh fenomena politik yang terjadi di Indonesia terkait hukum tata negara. Jadi Indonesia baru-baru ini kan sudah menyelesaikan pemilu di 2024 yang menghasilkan sebuah kemenangan oleh paslon nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Fenomena pasca pemilu yang menarik perhatian adalah dinamika politik yang terjadi setelah penetapan hasil pemilu, termasuk gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan reaksi publik terhadapnya. Jadi hukum tata negara di Indonesia yaitu mengatur struktur dan fungsi hubungan antar lembaga negara, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Jadi penyelesaian sengketa pemilu ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa hasil pemilu berdasarkan undang-undang.
dan gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat yang formal dan material yang diatur dalam hukum positif. Peran MK dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan legitimasi pemerintah terpilih sangat krusial. Jika proses hukum dipertanyakan, jadi hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara dan mengancam stabilitas politik. Jadi kalau kita lihat di fenomena pasca pemilu ini, bahwasanya yang menyelesaikan sebuah pokok permasalahan tentang pemilu, yang menyelesaikan ialah lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sedangkan dalam hukum tata negara Islam, atau bisa disebut dengan siasah syar'iyyah, berfokus pada prinsip-prinsip keadilan. Jadi kepemimpinan yang adil dan kesejahteraan umum, atau yang membahaslah pokok-pokok masalah mursalah. Jadi penerapan prinsip-prinsip dalam konteks Indonesia memerlukan interpretasi dan adaptasi terhadap konteks kekinian dan sistem hukum nasional. Jadi kesejahteraan umum menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan pasca pemilu untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum dalam hukum tata negara Islam dapat menjadi acuan etis dan moral dalam penyelenggaraan negara dan proses politik yang baik. Dan selanjutnya saya akan membahas terkait apa itu dustur sabit dan apa itu dustur ghairu sabit. Karena dua konsep penting dalam siasah syariah ini mengklasifikasikan hukum-hukum Islam berdasarkan tingkat transkripsi atau keabadiannya. Jadi kalau dustur sabit ini yaitu hukum yang bersifat tetap dan tidak akan berubah. Jadi hukum tetap atau dustur sabit ini mengacu sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang dimana dibuat oleh Allah dan Rasul, dan itu pun bersifat tidak berubah atau bisa disebut dengan abadi gitu, tidak akan termakan oleh zaman. Dan ada pun contoh-contohnya. Yang pertama ada yang membahas dengan hukum-hukum pokok, larangan pembunuhan, pencurian, zina, namun ataupun minum minuman keras gitu, dan riba. Jadi aturan ini merupakan landasan ajaran Islam dan tidak dapat diganggu gugat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang lain. Dan selanjutnya itu dustur ghairu sabit. Jadi kalau dustur ghairu sabit bisa kita artikan dengan hukum yang bersifat yang tidak tetap, berbeda dengan dustur sabit yang bersifatnya tetap yang tidak akan berubah. Jadi dustur ghairu sabit ini aturan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Jadi kalau diibaratkan dustur ghairu sabit kalau di Indonesia itu berpatokan kepada dasar konstitusi, yaitu undang-undang dasar maupun perundang-undangan atau norma-norma aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.